Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Arjan pada edisi Kamis 23 Januari 2020 dalam berita viral Top 55. Untuk berbagai informasi terkini dan terpercaya, kami akan menemani aktivitas Anda selama beberapa menit ke depan yang terangkum dari tim redaksi. Di antaranya, seorang nenek di Sleman ditendang dan diseret setelah dituduh mencuri di pasar. Sebuah video yang viral di media sosial memperlihatkan seorang nenek ditendang dan diseret oleh pemuda pasar. Peristiwa tersebut menimpa nenek Rubinga. Ia dituduh mencuri barang salah satu pedagang di pasar tersebut. Meski sudah minta maaf berkali-kali, namun nenek Rubinga masih saja diperlakukan secara kasar hingga menuai banyak komentar di jagat maya. Beralih ke berita selanjutnya. Oknum Brimob di Sulawesi Barat mengamuk di objek wisata setelah berselisih paham soal tiket masuk. Keributan bermula ketika salah seorang oknum Brimob datang ke kawasan wisata Salupajaan. Kemudian terjadi perselisihan antara oknum tersebut dengan pihak pengelola saat diminta membayar uang masuk sebesar Rp5.000. Kapolres Polewali Mandar, AKBP Muhammad Rifai menjelaskan bahwa keributan tersebut dipicu kesalahpahaman dan telah diselesaikan secara kekeluargaan. Beralih ke informasi berikutnya, seorang imam masjid dihukum membacakan ayat suci Al-Quran akibat berkendara tidak memakai helm. Peristiwa tersebut terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Samsudin yang merupakan imam masjid dihukum oleh polisi lantaran tak mengenakan helm saat berkendara. Samsudin mengaku bahwa ia baru saja pulang dari pasar membeli kedelai dan lupa mengambil helmnya yang tertinggal. هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. Melangkah ke berita selanjutnya, sebuah minibus terjun ke laut setelah mengalami kecelakaan tunggal. Masyarakat Minahasa, Sulawesi Utara dihebohkan dengan kecelakaan lalu lintas yang tak biasa. Sebuah minibus putih bernomor polisi DB1536EI tenggelam di laut setelah mengalami kecelakaan tunggal. Berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian, sang pengendara diketahui tengah dalam pengaruh minuman keras sehingga tak dapat mengendalikan kendaraannya. Beralih ke penghujung berita. Ezekiel Endosel mengajukan permintaan khusus terkait Persib sebelum bergabung dengan Bayangkara FC. Setelah meninggalkan Persib Bandung, kini Ezekiel Endosel resmi berseragam Bayangkara FC. Namun, meski tak lagi menjadi bagian dari Persib Bandung, namun ia masih begitu menghormati mantan klubnya tersebut. Hal itu terbukti pada salah satu permintaannya dalam kontrak dengan Bayangkara FC, bahwa dia tidak akan bermain saat Bayangkara FC menggelar pertandingan kontra Persib Bandung. Dan itulah rangkuman informasi viral Top 55 yang kami sajikan setiap hari 2 kali sehari, setiap pukul 5 pagi dan pukul 5 sore. Nonton dan subscribe, like dan komen Berita 55 untuk tetap update informasi lainnya. Juga jangan lupa vote calon wali kota favoritmu di polling berita55.com. Semoga keseharian pemirsa diberikan kesehatan dalam beraktivitas. Saya Muhammad Arjan mengucapkan sampai jumpa dan salam Indonesia.